Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru se-Indonesia, apa kabar? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oh iya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukrillah Baidowi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, pada kali ini saya akan menyelesaikan modul 1.1 di mana tentang koneksi antar materi pada modul 1 ini dan kesimpulan setelah refleksinya. Yuk, kita langsung saja. Nah, Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya yang sudah selalu terkenang dalam dunia pendidikan, di mana ada 3 kalimat, yaitu Pingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pingarso Sungtulodo, di mana di depan kita menjadi pemimpin yang bisa memimpin peserta didik ataupun pembelajaran ini yang lebih menyenangkan. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, di tengah kita membangun sebuah karya, sebuah hasil yang sangat spektakuler tentunya bagi dunia pendidikan. Dan Tutwuri Handayani, di belakang kita mendorong. Apa yang didorong yaitu baik dari kemampuan peserta didik ataupun kreativitas dari peserta didik tersebut yang bisa dicapai di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah tentang konsepnya. Nah, kesimpulan di sini ada 4 konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah konsep menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini, lingkungan atau budaya ini sangat mempengaruhi daripada pembelajaran dari siswa atau peserta didik. Dan kodrat zaman, tentunya setiap zaman memiliki masa-masa dan hal yang berbeda, di mana saat ini zaman yang sekarang ini adalah serba digital. Berarti pendidik atau seorang guru itu harus menyesuaikan dirinya, mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih mengetahui ketimbang peserta didiknya. Jangan sampai peserta didik nanti lebih jago dibanding pendidiknya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kemudian konsep kedua, pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. Nah, dari zaman ke zaman budi pekerti ini sangat memang selalu diutamakan dalam proses pendidikan, karena akan menghasilkan output yang baik dari budi pekerti yang baik. Konsep ketiga ini mengibaratkan guru seorang petani. Petani itu akan menggunakan atau memanfaatkan alat apa saja yang bisa digunakan saat bertani. Nah, begitu juga guru, ibaratnya dengan apapun ini bisa dilakukan. Dengan alat-alat media pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa disesuaikan lalu untuk pembelajaran. Nah, konsep keempat di sini adalah pendidikan berpusat pada siswa. Nggak mesti selalu guru itu menjadi pusat ilmu saat ini, karena proses pendidikan pun media pembelajarannya atau sumber ilmunya itu bukan hanya sekarang dari guru, tapi dari banyak media seperti media sosial ataupun media pembelajaran digital yang sekarang sedang ramai. Nah, keempat konsep ini harus bisa berjalan di masa-masa kini, yaitu contohnya adalah pada kodrat zamannya ya. Dilihat kodrat zaman saat ini, pembelajaran itu sudah banyak yang digital dan seorang pendidik juga harus menyesuaikan. Nah, selain itu media pembelajarannya juga harus yang menyenangkan, selalu berpusat kepada peserta didik. Nah, kita sebagai pendidik atau guru ini hanya menstimulus anak-anak, memancing kreativitas apa yang bisa mereka kerjakan dari kreativitas tersebut. Nah, selain itu anak-anak juga akan lebih tertantang gitu ya, ketika kita memberikan pembelajaran yang menstimulus supaya mereka bukan hanya menerima seperti bayi yang sedang disuapi, tapi benar-benar seorang anak yang diajak berjalan, cara berlari, dan akhirnya nanti si anak ini bisa menyelesaikan apapun yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah gitu ya. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan juga sangat dibutuhkan
pada zaman kali ini, apalagi setelah kemarin pandemi COVID-19. Nah, dari kegiatan-kegiatan anak ini juga akan timbul interaksi dan komunikasi yang menyenangkan. Mereka akan saling bekerja sama, mereka akan menuangkan kreativitasnya, juga mereka akan menuangkan imajinasinya yang ternyata dalam pembelajaran ini sangat seru ketika dilaksanakan bersama-sama seperti ini misalnya. Nah, dari semuanya itu kesimpulannya adalah saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 ini menyimpulkan sebelumnya nih di lingkungan budaya dan media, yang pertama lingkungan pembelajaran itu hanya di sekolah dan terpusat pada guru. Tapi ternyata sesudah mengetahui pembelajaran di modul 1 ini, dari lingkungan itu belajar ternyata bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tadi seperti kita lihat pada video itu teman-temannya, teman sejawat itu bisa saling belajar juga gitu, dan tidak terpusat pada guru, tapi terpusat pada siswa semuanya. Yang kedua terkait budaya pembiasaan di sekolah ini masih belum bisa diterapkan di rumah ya. Kenapa? Ya mungkin ada sesuatu yang memang belum bisa dilaksanakan. Nah, setelah mengetahui metode dan caranya di modul 1 ini, budaya pembiasaan bisa diterapkan di rumah, dan ternyata melaksanakan budaya baik itu juga bisa. Seperti misalnya hal yang sepele, yaitu meletakkan benda atau barang yang sudah dipakai. Nah, kalau di sekolah itu kan kayak habis ambil penghapus papan tulis ditaruh kembali. Nah, itu ternyata bisa diaplikasikan juga di rumah, seperti dia menaruh barang-barang pada tempatnya. Yang ketiga adalah tentang media pembelajarannya. Nah, kalau dulu nih saya sebelum tahu tuh media pembelajaran itu masih buku saja gitu, dan ada sih beberapa media yang saya gunakan, tapi kembali lagi akan setiap pada buku. Nah, ternyata setelah tahu ini, dari budaya media pembelajarannya adalah lebih banyak seperti pemanfaatan media digital ataupun digital pembelajaran dari media sosial yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan simpulan dari koneksi antar materi. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kurang-kurang bisa nanti Bapak Ibu beri masukan kepada saya dan berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.